Bahaya tamak. Tidak selalu apa yang kita inginkan itu terjadi. Saudaraku, tidak selalu apa yang kita inginkan itu terjadi dan tidak selalu apa yang tidak kita inginkan justru itu yang terjadi. Ibnu Athaillah As-Sakandari memberikan nasihat. Petik 2. Kamu menjadi manusia bebas terhadap sesuatu yang tak pernah kamu inginkan. Dan kamu menjadi budak terhadap sesuatu yang kamu ambisikan. Ibnu Athaillah As-Sakandari. Dalam suatu hadits disebutkan bahwa manusia bisa menjadi budak harta atau budak uang karena tamak dan rakusnya mereka dengan harta, menghalalkan segala cara korupsi, kolusi dan nepotisme. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, celakalah hamba dinar, celakalah hamba dirham, celakalah hamba hamisah dan hamilah, sejenis pakaian yang terbuat dari wul sutera. Jika diberi ia senang, tetapi jika tidak diberi ia marah. Hadis riwayat Bukhari. Maksud dari budak harta adalah harta dan uang tersebut memperbudak dan memerintahkan manusia untuk mencari mereka uang. Manusia yang tamak akan patuh saja dengan perintah harta atau uang tersebut. Uang akan berkata, carilah aku dan kerahkan semua tenaga kalian. Manusia tamak pun patuh pada uang. Uang berkata, lagi, carilah aku lagi. Belum cukup. Engkau perlu kerja sampai malam dan lembur sampai libur akhir pekan. Manusia tamak pun patuh pada uang. Uang berkata, lagi, carilah aku. Engkau perlu mengorbankan sedikit kehormatan dirimu. Engkau harus mengorbankan sedikit prinsip hidupmu. Agar bisa dapat uang di zaman ini, manusia tamak pun patuh pada uang. Selama uang yang didapatkan tersebut belum dipakai dan hanya dikoleksi saja, misalnya berupa tanah atau tabungan yang mengendap lama, maka hakikat manusia telah diperbudak oleh harta dan menjadi budak harta, karena manusia demikian patuh pada harta. Ibnu Katsir berkata dan membawakan syair, engkau akan menjadi budak harta jika engkau menahan harta tersebut. Akan tetapi, jika engkau menginfakkannya, harta tersebut barulah jadi milikmu. Tafsir Ibnu Katsir 14/443. Saudaraku, manusia yang rakus dan tamak menjadi budak harta karena manusia harus menjaga harta tersebut. Yang terkadang menjaga harta seperti seorang budak yang menjaga seorang raja atau menjaga majikannya. Perlu tenaga, perhatian dan konsentrasi yang benar-benar penuh untuk menjaga harta. Bahkan untuk menjaga harta perlu mengorbankan segalanya. Ibnul Qayyim menjelaskan perbedaan harta dan ilmu. Beliau berkata, ilmu itu menjaga pemiliknya sedangkan pemilik harta akan menjaga hartanya. Miftah dari Sa'adah 1/29. Tidaklah heran apabila manusia banyak yang menjadi budak harta dan dunia karena harta adalah fitnah ujian terbesar bagi umat Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, sesungguhnya pada setiap umat ada fitnah ujiannya, dan fitnah umatku adalah harta. Hadis riwayat Bukhari. Manusia menjadi budak harta juga karena kerakusan dan ketamakan mereka dengan harta. Bahkan manusia lebih rakus daripada serigala yang lapar sekalipun. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah dua serigala lapar yang menghampiri seekor kambing lebih berbahaya baginya dari ambisi seseorang kepada harta dan kedudukan bagi agamanya. Hadis riwayat Tirmidzi No. 2376. Saudaraku, inilah hakikat harta dan dunia yang bisa menipu manusia. Manusia yang tamak mengira bahwa merekalah raja dan tuan. Tetapi sesungguhnya mereka telah diperbudak oleh harta dan dunia. Allah Azza wa Jalla berfirman,
Kehidupan dunia telah menipu mereka. Quran Surah Al-An'am 130. Karenanya kita diperintahkan agar benar-benar menjaga diri kita dari kelalaian karena harta. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, janganlah harta-hartamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Barang siapa yang membuat demikian maka mereka itulah orang-orang yang rugi." Quran Surah Al-Munafikun 9. Semestinya dengan dikaruniai harta-harta dan anak-anak menjadikan kita senantiasa bersyukur, qanaah, merasa cukup, semakin dekat dan semakin taat kepada Allah Azza wa Jalla. Semoga Allah Azza wa Jalla mengaruniakan hidayahnya kepada kita, sehingga kita tetap istiqomah senantiasa qanaah atas tidak diperbudak terhadap sesuatu yang diambisikan untuk meraih ridanya. Amin ya Rab. Garis bawah wallahu alam bisawab garis bawah. Bila kita tua, akan tiba masanya mau berjalan ke pintu saja susah. Selagi masih